Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak 5-1 dari Timnas Australia. Lini pertahanan yang rapuh menjadi faktor utama hasil buruk ini. Di awal laga, Timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup baik dan mampu menyulitkan pertahanan Australia. Bahkan di menit ke-8, skuad Garuda sempat mendapatkan peluang emas setelah Rafael Struijk dilanggar Keroles di kotak penalti. Namun sayangnya, eksekusi Kevin Dix tidak sempurna. Tendangannya membentur mistar gawang, membuat peluang emas tersebut terbuang sia-sia. Setelah kegagalan penalti itu, permainan mulai berubah. Australia semakin agresif menekan, sementara Indonesia mulai kehilangan kendali permainan. Lini pertahanan yang rapuh menjadi celah yang dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Menit ke-17, gol pertama Australia tercipta. Lewis Miller dilanggar Nathan Joy Aon di kotak penalti. Martin Boyle membuka keunggulan bagi Australia melalui eksekusi penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Indonesia. Berselang 2 menit, tepatnya di menit ke-19, Nissan Velupile menggandakan keunggulan. Umpan matang dari lini tengah, sukses ia konversi menjadi gol kedua bagi Australia. Tekanan terus diberikan oleh Australia. Pada menit ke-34, Jackson Irvine menambah penderitaan Indonesia dengan gol ketiga. Umpan silang dari sisi kanan berhasil dimanfaatkannya dengan penyelesaian yang klinis. Memasuki babak kedua, Indonesia masih kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-61, Lewis Miller ikut mencatatkan namanya di papan skor, membuat kedudukan semakin jauh menjadi 4-0 untuk Australia. Meski dalam kondisi tertinggal, Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol hiburan pada menit ke-78. Oleh Romeni memanfaatkan peluang di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang menggetarkan jala gawang Australia. Namun, harapan Indonesia untuk menambah gol kembali pupus. Di menit ke-90, Jackson Irvine mencetak gol keduanya dalam laga ini, sekaligus menutup pesta kemenangan 5-1 bagi Australia. Duet Jesus dan Miss Hilgers tampak kurang kompak dalam mengawal lini belakang. Kurangnya komunikasi dan koordinasi membuat Australia dengan mudah menembus pertahanan Indonesia. Situasi semakin sulit ketika Dean James mengalami kesulitan di sisi kiri, sementara Kevin Dix di kanan juga kurang solid dalam menghadapi serangan lawan. Namun, salah satu keputusan paling beresiko adalah memainkan Verdonk sebagai bek tengah. Dengan posisi aslinya sebagai fullback, Verdonk tampak belum nyaman menjalankan peran ini, sering kehilangan posisi dan kalah duel dengan penyerang Australia. Hal ini semakin memperburuk kondisi pertahanan Indonesia yang sudah kehilangan organisasi sejak awal laga. Sementara di tengah, umpan-umpan Nathan dan Tom Haye kerap terhenti di tengah jalan. Namun sebenarnya Indonesia tetap menguasai penguasaan bola. Sayangnya, setiap serangan yang coba dibangun selalu terbentur tembok kokoh pertahanan Australia yang dikawal ketat oleh Keroles dan Burgess. Sementara itu di sisi lain, Australia justru tampil lebih efektif dengan memanfaatkan serangan balik cepat dan situasi bola mati untuk mengancam gawang Indonesia. Meski sempat mencetak 1 gol hiburan, kekalahan ini menjadi alarm bagi tim Garuda. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan, terutama di lini belakang, jika Indonesia ingin bersaing lebih baik di laga berikutnya. Di akhir laga, suara gemuruh memenuhi stadion. Ribuan supporter berseru menggema di setiap sudut, memanggil nama mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sebuah bukti betapa besar pengaruhnya, betapa dalam jejak yang ditinggalkannya di hati para pendukung Garuda. Menurut kalian, mampukah timnas Indonesia bangkit dari kekalahan ini? Mampukah timnas Indonesia meraih 3 poin di GBK saat menghadapi Bahrain? Tulis komentar kalian.